adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perjuangan perempuan Indonesia. Lahir dari sebuah kota kecil di pesisir utara Jawa, pada 21 April 1879 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah, lahirlah seorang bayi perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang wedana yang kemudian menjadi Bupati Jepara, dan Mas Ajeng Ngasirah, putri dari seorang kiai terpandang di Jepara. Memasuki usia 7 tahun, pada tahun 1886, Kartini mulai menempuh pendidikan di ELS, Europe's Legion School, sekolah dasar yang diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan kaum bangsawan. Di sekolah inilah ia mempelajari bahasa Belanda, membuka jendela menuju dunia baru, dan mulai mengenal berbagai pemikiran modern yang kelak memengaruhi cara pandangnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat berusia 12 tahun, tepatnya pada 1891, setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Kartini harus menghentikan sekolahnya. Sesuai tradisi adat Jawa pada masa itu, seorang gadis bangsawan yang telah dianggap dewasa diwajibkan menjalani masa pingitan, yaitu tinggal di dalam rumah hingga tiba saatnya menikah. Meski ruang geraknya dibatasi, semangat belajar Kartini tidak pernah padam. Pada usia 20 tahun, Kartini mulai gencar berkirim surat dengan teman-teman penanya di Eropa, seperti Rosa Abendanon dan Estelle Stella Zehendeler. Lewat surat-surat ini, Kartini menuangkan gagasan, keluhan, dan cita-citanya tentang pembebasan perempuan dari kungkungan tradisi yang tidak adil. Kartini tidak hanya berkirim surat, ia juga menulis artikel budaya seperti mewarnai batik biru, serta mempromosikan hasil karya kerajinan ukiran kayu khas Jepara ke pameran-pameran di Belanda. Kartini sempat berkeinginan kuat untuk melanjutkan sekolah guru ke Belanda, lalu dialihkan ke Betawi. Namun, rencana tersebut terpaksa dibatalkan karena keterbatasan izin dan juga demi menghormati keputusan keluarga. Pada usia 24 tahun, tepatnya tanggal 12 November 1903, Kartini resmi menikah dengan Bupati Rembang, KLM Adipati Aryo Singgi Jojoadiningrat. Meski pernikahan tersebut dijodohkan, sang suami adalah sosok yang sangat mendukung perjuangan dan pemikiran Kartini. Didukung oleh sang suami, Kartini berhasil mewujudkan aksi nyatanya dengan mendirikan sekolah khusus perempuan pertama di kompleks kantor Kabupaten Rembang, di mana murid-murid diajarkan baca tulis, menjahit, hingga memasak. Pada 13 September 1904, Kartini melahirkan putra pertamanya yang diberi nama LM Susalit Jojoadiningrat. Hanya 4 hari setelah melahirkan, tepatnya tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia secara mendadak di usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Buru, Kabupaten Rembang. Tahun 1911, surat-surat Kartini yang dikumpulkan oleh J.H. Abendanon diterbitkan di Belanda dengan judul Door Duisternis Licht, yang kemudian diterjemahkan oleh Armits Pane dengan judul Habis Gelap Terbilah Terang. Tahun 1912 didirikanlah sekolah Kartini di berbagai kota seperti Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Malang. Tahun 1964, Presiden Soekarno secara resmi menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan nasional dan menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Perjalanan hidup Raden Ajeng Kartini mengajarkan bahwa perubahan besar dapat berawal dari keberanian untuk berpikir dan belajar. Melalui tulisan, pemikiran, dan semangatnya, Kartini menanamkan harapan akan masa depan yang lebih adil, di mana setiap perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan meraih cita-citanya. Kini, lebih dari 1 abad telah berlalu, namun nilai-nilai perjuangannya tetap hidup. Semangat untuk terus belajar, menghargai kesetaraan, dan berani memperjuangkan kebaikan menjadi warisan yang terus menginspirasi generasi bangsa. Mari kita jadikan perjuangan Kartini sebagai pengingat bahwa pendidikan adalah hak setiap orang, dan perubahan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan tekad yang besar. Karena, seperti yang diwariskan oleh Kartini, habis gelap terbitlah terang. Semoga semangatnya terus menyala dalam setiap langkah kita untuk membangun Indonesia yang maju dan setara.